Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar rekan-rekan semua? Amin. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan mata kuliah pembelajaran tarik aut. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu, di mana materi minggu yang lalu kita sudah membahas tentang penyajian tari, dan kita sudah sepakat untuk penyajian tari aut kita akan memilih penyajian secara berkelompok, karena dengan berkelompok kita bisa mengembangkan aspek sosial emosional anak. Ya, saya share materi dulu nih. Sudah terlihat? Iya. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tema tari. Apa toh itu tema tari? Iya. Ya, tema tari adalah gagasan, pokok pikiran, atau ide dasar dalam penciptaan sebuah tarian. Ya, jadi tema tari itu bisa digambarkan apa toh isi tarian tersebut. Tarian tersebut menceritakan tentang apa. Nah, untuk anak usia dini, tema-tema yang kita ambil adalah tema-tema yang ada di sekitar anak. Jadi anak bisa melalui proses pengamatan, terus kemudian anak bisa mengamati objek yang akan diambil. Terus kemudian anak bisa berimajinasi atas objek tersebut. Bila kita sangkut pautkan dengan pembelajaran di TK atau di PAUD, kan masih menggunakan tematik ya. Oke. Demikian juga dengan tema-tema yang ada di PAUD itu kita garap, terus kemudian kita stilisasi gerak-gerakannya, terus kemudian kita rangkum menjadi sebuah gerakan, gitu nggih. Yuk langsung saja beberapa tema yang bisa digarap menjadi sebuah tarian untuk anak usia dini adalah yang pertama adalah tema permainan. Tema permainan apa saja toh yang bisa kita garap menjadi sebuah tarian? Yuk kita saya pancing dengan rangsang, misalnya rangsang musik-musik yang sudah ada, iringan-iringan atau lagu-lagu anak yang sudah ada. Ya, misalnya permainan jamuran ada lagunya ya, jublak-jublak suweng, itu yang sudah ada lagunya. Terus kemudian lagi tema-tema permainan anak yang lainnya. Iya, misalnya kalau di TK itu banyak sekali beberapa macam tepuk-tepukan ya, tepuk tangan itu bisa kita garap menjadi sebuah tarian. Terus kemudian lagi, iya, terus kemudian lagi misalnya beberapa properti ya, misalnya hula hoop kita mainkan. Terus kemudian pom-pom itu juga bisa kita mainkan. Oke, selanjutnya meniru tingkah laku manusia atau profesi dari manusia. Contohnya, ya, contohnya misalnya ada lagunya juga kita rangsang dengan lagu misalnya Suweo Rajamu, nah bisa juga. Terus kemudian yang mengarah tentang profesi lainnya. Ada lagunya yang sampai sekarang itu mungkin masih bisa dikatakan sebagai lagu abadi ya, dari saya kecil itu sudah ada. Aku seorang kapiten. Nah, nanti kita isi gerak-gerakannya sesuai dengan kelas yang nanti akan diambil ya, segmen kelasnya. Terus kemudian lagi cita-citaku aku menjadi dokter, itu juga bisa ya. Jadi kita bawa imajinasi anak seperti apa tuh itu dokter. Nah, itu. Terus kemudian kita lanjut meniru tingkah laku binatang. Bisa dicontohkan? Iya, misalnya beberapa tingkah laku binatang yang bisa kita ambil atau kita eksplor, misalnya kupu-kupu. Melompat, melompat, melompat seperti kata. Ah, itu juga bisa bertema binatang. Terus kemudian kelinci, jaranan, dan lain sebagainya. Itu bisa kita eksplor nanti ya, menjadi sebuah tema untuk tari anak usia dini. Dan yang terakhir adalah meniru tingkah laku tumbuhan atau alam. Ada yang bisa mencontohkan? Iya, misalnya bintang kecil.
naik ke puncak gunung, itu juga bisa. Terus kemudian tik-tik bunyi hujan. Aku pohon jambu yang tinggi, ini dahanku dan ini rantingku. Itu pun juga bisa. Ya, sekali lagi tentunya tema-tema itu tidak boleh jauh dari jangkauan anak. Ada yang mau ditanyakan? Iya, jadi seperti konsep kita pada pembelajaran tari anak usia dini, kita lebih mengedepankan bagaimana toh kita mengenalkan konsep-konsep dasar anak. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, misalnya kalau pembelajaran jenengan di sekolahan itu kan misalnya jenengan baru mengenalkan tema panca indera atau diri sendiri, misalnya seperti ini tentang panca indera. Mataku ada dua, yang kanan, yang kiri. Itu bisa kita olah, ambil lagu tersebut. Terus kemudian kita masukkan gerak-gerak yang sederhana. Nah, di sini misalnya anak mengenal konsep kanan, konsep kiri, itu sudah masuk dalam ranah kognitif. Terus kemudian juga anak mampu menunjukkan mana tuh tempat mata itu sebetulnya, mana bagian telinga itu sebenarnya. Itu sudah masuk ranah psikomotorik. Dan yang terakhir, ranah afektif tentunya nanti bisa kita garap pada pola lantai. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, untuk tugas hari ini silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa semua silahkan menentukan salah satu tema dari yang sudah kita bahas tadi. Ya, terus kemudian nanti silahkan kira-kira tema ini ranahnya ke aspek perkembangan anak itu apa saja. Nanti dijelaskan. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Dan mudah-mudahan pertemuan singkat kita ini akan menambah wawasan kita semua dalam kita nanti menggarap sebuah proyek pembelajaran tari, karena memang target kita pada akhir semester ini adalah kita menggarap tari anak usia dini yang memang disesuaikan dengan segmen mereka. Jadi nanti tugas terakhir seperti saya sudah jelaskan adalah membuat sebuah tari anak usia dini sesuai dengan kelas yang penjenengan ampu setiap hari. Misalnya kelas jenengan mengampu kelompok bermain, silahkan sesuaikan membuat gerakan untuk kelas kelompok bermain. Demikian juga yang guru mengampu kelas TKA, sesuaikan dengan kemampuan kelas TKA, demikian juga dengan kelas 3B. Kelas TKB, begitu ya. Terus kemudian untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya mohon maaf bila tadi dalam penyampaian materi mungkin ada yang kurang berkenan di hati, atau mungkin tutur kata saya ada yang tidak cocok gitu ya di hati panjenengan semua. Saya mohon maaf. Dan juga saya titip salam untuk anak-anak Indonesia semua. Salam sehat, salam semangat, dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.